Shalom jemaat Tuhan. Biarlah saat ini cuaca tidak mempengaruhi kita untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Saya undang sekalian jemaat untuk bangkit berdiri dulu bersama-sama. Berikan salam spesial kita untuk rekan-rekan kita. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Haleluya. Saat ini ketika kita datang di hadapan Tuhan, Tuhan menebus hidup kita. Sesungguhnya hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi Tuhan yang menjadi empunya hidup kita. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak katakan suka-sukamu Tuhan. Legowo katakan suka-sukamu Tuhan. Ya sama-sama katakan suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu amin. Yang ada yang sakit hari ini, ketika datang beribadah di hadapan Tuhan, ada yang sakit saat ini. Ada yang dompetnya nggak terisi uang walaupun tanggal muda hari ini. Haleluya. Walaupun doanya belum dijawab, kita boleh katakan semuanya terjadi sesuka Tuhan. Haleluya. Suka-suka Tuhan. Dan
bagi teriakan umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Bapa, kami muliakan nama-Mu. Kami memandang kekuatan-Mu, kami memandang kekuatan-Mu, kami andalkan Engkau Tuhan, dan kami berserah penuh akan kuasa-Mu, akan waktu-Mu yang begitu indah atas kami umat-Mu. Oh Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, kami begitu bersyukur. Kami begitu berterima kasih saat ini Tuhan. Ketika kami kembali mengingat kasih-Mu yang luar biasa, kasih-Mu yang dahsyat, pengorbanan-Mu bagi setiap kami, dan Engkau memandang kami pribadi-pribadi yang begitu berharga di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami makin mengucap syukur ketika Engkau masih mau berbicara bagi kami, untuk menegur kami, untuk mengarahkan kami, untuk membawa kami semakin hari, semakin baik, semakin sempurna di hadapan Engkau Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu Tuhan hari ini. Kami percaya Allah yang begitu peduli yang hadir atas tempat ini, Allah yang begitu memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan ketika kami mengangkat tangan, tanda kami tidak berdaya, kami tidak mampu, Engkau siap turun tangan dan menyatakan kuasa-Mu bagi kami Tuhan. Amin.
beban hidupku. Dengan imanmu sekali lagi nyatakan ku angkat tangan. Ini umatmu Tuhan. Kepada hambanya kami bersilakan. Kami datang kepadamu Bapa, di dalam nama Putramu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Karena menyadari keberadaan kami yang sangat terbatas Tuhan. Bahkan kami menyadari keadaan dunia ini. Hidup dalam kefasikan dunia ini yang semakin hari. Kalau kami tidak berjaga-jaga dan waspada, semua ini menggiring kami dalam satu situasi yang menjauh daripada Engkau dan mendekat kepada kebinasaan. Kami butuh Engkau Tuhan. Bukan hanya kami di dalam pergumulan, sakit penyakit, persoalan, masalah-masalah. Tetapi dalam keadaan apapun juga kami butuh Engkau Tuhan. Karena Engkau segalanya bagi kami. Dan kami mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Sampaikanlah isi hati-Mu, pimpin kami agar kami boleh menjadi anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang sungguh-sungguh hidup berkenan. Menjadi anak-anak-Mu yang berkenan menyenangkan hati-Mu, menjadi hamba-Mu yang hidup menyenangkan hati-Mu. Kami siap menyambut firman-Mu dengan sukacita. Sampaikanlah Tuhan isi hati-Mu. Urapi hamba, urapi kami semua. Berbicaralah Engkau, Roh Kudus, tuntun kami. Sehingga kebenaran firman-Mu termeteraikan dalam hidup kami, hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya. Yang siap menerima firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin, amin. Haleluya. Cuaca boleh dingin di luar, kacamata boleh mengembun, tetapi hati kita dipenuhi oleh sukacita. Ada amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya rindu mengajak jemaat untuk kita belajar satu kebenaran firman Tuhan. Dengan satu tema, hidup di dalam keserupaan dengan Tuhan Yesus. Hidup di dalam keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Memang tidak dapat dipungkiri lagi, semari kita akan semakin melihat
semakin hari kita akan semakin melihat. Dan kalau kita mau memperhatikan dengan kacamata rohani yang benar, kita akan melihat kefasikan dunia ini. Yang semakin hari semakin membawa manusia itu bisa menjauh daripada Tuhan Yesus Kristus. Mengapa? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal ini karena setiap hari kita bersinggungan. Setiap hari kita hidup di dalam kehidupan di mana begitu banyak orang yang belum mengenal Kristus, yang mengutamakan kenyamanan, kenikmatan, dan keberhasilan di dalam dunia ini. Tidaklah salah kalau orang yang berkekurangan berusaha mencari supaya berusaha berbuat, melakukan segala sesuatu yang wajar dan layak, tidak melanggar hukum untuk memenuhi, mengatasi kekurangan dalam hal materi. Tentunya tidak salah. Kalau orang yang sakit, tentunya tidak salah kalau berusaha mencari kesembuhan. Tidaklah salah. Tentunya tidak salah kalau kita yang diberikan hikmat bisa berpikir untuk menciptakan, membuat hidup ini semakin lama semakin praktis, semakin nyaman, semakin enak. Tentu tidak salah. Kalau kita pikirkan sepintas lalu, sepertinya ini tidak salah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu bapak-bapak, ibu-ibu tahu sekarang ini mulai lagi ada virus varian baru. Dikatakan di Jerman, di Inggris, di Afrika Selatan, di India barangkali sudah banyak orang yang terkena virus Omikron kalau nggak salah. Varian baru Omikron. Yang tidak ada gejalanya, cuman pada sakit badannya dan sebagainya. Kita belum dapat info yang lebih jelas tentang varian yang baru. Kalau saya renungkan, manusia semakin canggih dalam berpikir, dunia pengobatan semakin canggih di dalam menangani penyakit-penyakit. Saya masih ingat ketika mungkin ya ada 20, 30 tahun apa 40 tahun yang lalu, tetangga saya anaknya itu sakit meningitis, infeksi di dalam saluran batang otaknya. Mungkin waktu itu 40 tahun yang lalu, nama anaknya itu Hannibal. Anaknya lucu, memang masih berapa tahun ya, tapi udah dekat, bisa diajak bicara, dekat dengan keluarga saya. Dia rumahnya di sebelah saya, tiap hari main ke rumah mama saya, manggilnya emak gitu. Apa efek daripada meningitis itu? Infeksi di saluran sarafnya itu di batang otak. Badannya panas. Kemudian dia berhalusinasi. Dia melihat tuh ada di situ tuh, ada di situ tuh. Waktu itu mama saya dan papa mamanya berpikir bahwa dia diganggu oleh roh jahat. Ternyata dia meningitis. Dan waktu itu antibiotik belum secanggih sekarang, saudara-saudara. Belum. Saya ingat sekali karena saya bantu jaga di rumah sakit Cipto. Antibiotik belum secanggih sekarang. Akibatnya apa? Anak itu tidak tertolong. Akhirnya meninggal dunia. Kalau nggak salah 4 tahun apa 5 tahun anak itu. Sedang lucu-lucunya memang. Mama saya pun ikut menangis karena anak itu dekat dengan keluarga saya. Jadi waktu itu teknologi kedokteran, obat-obatan belum secanggih sekarang. Akibatnya memang tidak tertolong anak itu. Waktu adik saya yang pernah kesaksian di sini, dia itu harus operasi ususnya sampai dibikin
pembuangan kotoran tidak melalui anus tapi melalui usus yang dibuat lubang di samping yang disebut soma. Saya baru tahu teknologi obat-obatan antibiotik sekarang luar biasa. Karena itu kepada adik saya dites antibiotik ini. Dites antibiotik ini, dilihat perkembangannya bagaimana. Kurang, langsung diganti lagi antibiotik ini. Yang lebih canggih lagi. Canggih lagi. Puji Tuhan, memang karena kemurahan Tuhan, adik saya selamat. Yang sebetulnya secara teoritis itu hampir-hampir tidak mungkin adik saya. Dan dalam doa saya kepada Tuhan, saya minta kemurahan Tuhan. Saya bilang, Tuhan kalau boleh jangan adik saya dipanggil. Saya belum siap dan rasanya ketinggalan adik saya yang satu-satunya ini. Dari keluarga saya yang 7 orang, tinggal waktu itu kakak saya yang udah stroke dan adik saya yang bungsu. Saya bilang, waduh kalau boleh Tuhan jangan dipanggil dulu karena saya belum siap ditinggal adik saya. Nah Bapak Ibu, sekarang teknologi sudah canggih. Tapi berbicara tentang virus corona, begitu timbul varian baru, sekarang ahli-ahli sedang mengejar lagi bagaimana mengatasi ini nih. Apa yang harus dilakukan? Sampailah saya pada satu pemikiran begini. Manusia selalu ingin maju. Kalau satu hari teknologi sudah sedemikian maju, ya kalau saya punya gambaran sederhana. Kita naik mobil, tinggal kita program aja, saya mau ke Perigi. Udah saya nggak usah repot-repot, diam aja di mobil tidur aja. Sampai ke Perigi. Kalau ilmu kedokteran sudah semakin canggih, semua penyakit bisa disembuhkan. Pertanyaan yang tersirat di benak saya adalah, apakah kita manusia masih memerlukan, masih berpikir kita butuh Tuhan? Di dalam kefasikan dunia yang di bawah kuasa kegelapan, yang selalu mendorong, menggiring manusia menjauh daripada Tuhan, untuk dibawa di dalam jurang kebinasaan. Satu hari kalau manusia sudah begitu maju teknologi, kedokteran dan sebagainya, apakah masih terpikir bahwa kita butuh Tuhan, kita mau berdoa kepada Tuhan? Ini satu pertanyaan yang besar, saudara-saudara. Bisa jadi sebagian orang berkata, tidak perlu Tuhan lah. Buat apa repot-repot, toh kita bisa atasi semua persoalan problem kita. Ya. Mungkin sebagian orang bisa berkata begitu tuh, saudara-saudara. Apakah benar satu hari manusia tidak memerlukan Tuhan? Jawabannya adalah tidak. Tidak. Manusia memang bisa mengatasi segala problem termasuk sakit penyakit, tapi manusia tidak bisa menghindari dari kematian. Ini kita harus sadari. Manusia tidak bisa menghindari dari kematian. Sebab ketika engkau makan buah tersebut, engkau pasti mati. Mati keterpisahan dengan Allah dan mati secara jasmani. Karena Allah berfirman, dari debu engkau akan kembali kepada debu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perjalanan hidup kita manusia memang seperti ini. Seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan semakin hari semakin menyadari keberadaan kita saat-saat ini di dunia ini. Karena itu saya berpikir begini, baru selesai virus Delta, ada lagi virus Omikron. Nanti setelah virus Omikron ini ada lagi apa? Kita tidak tahu. Manusia boleh mencari planet untuk menjadi tempat tinggal. Mars, mungkin nanti ke planet lain. Tapi Alkitab bilang hanya planet bumi yang Tuhan sediakan untuk menjadikan tempat kehidupan ciptaannya manusia, saudara dan saya. Amin.
Saya punya keyakinan, mungkin saya dianggap kuno dan bodoh. Tidak akan ada planet lain yang bisa ditinggali. Sebab tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ini membawa kita saudara-saudara, seharusnya kita semakin hari semakin mendekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Semakin hari kita seharusnya bukan hanya mendekat, tetapi memiliki keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya mendekat, tetapi semakin hari semakin mendekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi memang satu kenyataannya, dunia ini menggiring saudara dan saya di tengah kesibukan kita, sehingga kita bisa lupa. Kita bisa lupa, kenapa? Karena tanpa kita sadari, kita membangun terus-menerus persahabatan dengan dunia ini. Karena kita memang hidup di dunia ini, kita membutuhkan ini yang ada di dunia ini, kita mencari uang dan sebagainya. Sampai-sampai kalaupun kita pergi beribadah, puji Tuhan, kalau kita masih ingat kepada Sang Pencipta, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita masih bersyukur kalau kita ingat bahwa hidup ini bukan hanya di dunia ini. Ada satu kehidupan kekal nantinya. Karena kita adalah ciptaan yang berpotensi hidup kekal immortal itu saudara-saudara. Nah berarti kita harus memiliki kehidupan yang dekat dengan Sang Pencipta dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya itu saja, tetapi kita pun harus bergerak ke arah, bukan ke arah semakin dekat dengan dunia, bergerak ke arah mendekati Tuhan Yesus Kristus. Menjadi serupa. Karena memang firman Tuhan di dalam Roma pasal ke-8 ayat 29 itu mengatakan, Roma 8 ayat 29 bisa ditampilkan. Oke, kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jelas sekali ayat ini yang mengatakan sebab semua orang yang dipilihnya, yang percaya kepada dengan sungguh-sungguh, mereka, kita yang percaya dengan sungguh-sungguh juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kita harus menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Mungkin hal ini memang agak jarang disampaikan di gereja-gereja. Tetapi inilah satu kenyataan. Bahkan di dalam Filipi pasal kedua ayat kelima, Filipi pasal kedua ayat kelima, dikatakan, mari kita baca bersama-sama 2, 3, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Dalam kehidupan kita bersama-sama, dalam satu komunitas keluarga Allah, hendaknya kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Karena itu jemaat yang saya kasihi, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus adalah sesuatu hal yang menjadi dan keharusan, menjadi kerinduan bagi setiap jemaat Tuhan. Karena firman Tuhan menegaskan ini. Kita harus menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus, itu bukan berbicara soal penampilan fisik saudara-saudara. Jasmani, akan tetapi lebih daripada itu melakukan dan hidup seperti apa yang Tuhan
Yesus lakukan di dalam kehidupannya. Sekali lagi saya ingin katakan, hidup seperti Tuhan Yesus ialah hidup melakukan dan hidup seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika hidup di dunia ini. Bapak Ibu yang saya kasihi, kalau kita mau memperhatikan dalam hidup ini, terkadang kita tidak menyadari bahwa banyak hal-hal yang ada dalam diri kita yang menunjukkan bahwa kita belum mengenal dengan baik akan diri kita dan diri Tuhan Yesus Kristus. Kita belum mengenal diri kita dan belum mengenal Tuhan Yesus. Mengenal diri kita karena kita belum tahu potensi-potensi apa yang ada pada kita yang Tuhan berikan. Segala kelebihan-kelebihan kita, anugerah yang Tuhan berkati kepada kita, sebenarnya hidup kita bisa menjadi hidup yang jauh lebih baik dan lebih indah dan lebih memuliakan nama Tuhan apabila kita menyadari potensi yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita bisa lebih melangkah dekat kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, terang Kristus nyata dalam kehidupan kita, bersinar. Hidup kita menjadi hidup yang menyinari, membawa terang Kristus di dalam kegelapan dunia ini, saudara-saudara. Kita harus mengenal diri kita, kita punya potensi yang Tuhan berikan. Karena itu kalau Alkitab berkata menjadi serupa dengan Tuhan, itu bukan sesuatu yang terlalu jauh mengawang-awang, tidak. Allah telah memberi potensi dan memfasilitasi saudara dan saya untuk bisa menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Seperti anaknya, kan dia yang berfirman. Tetapi lebih banyak kita ini menghadapi masalah-masalah, kesulitan-kesulitan, kita hanya bisa mengeluh. Mengapa hidup saya kok seperti ini, tidak seperti orang lain yang kelihatannya enak-enak saja. Dalam hidup saya begitu banyak masalah-masalah, pergumulan, tantangan. Kenapa tidak seperti keluarga lain, anak-anak lain yang hidupnya enak-enak? Bukan hanya saudara loh, saya pun pernah dalam satu keadaan beberapa waktu yang lalu, saya berpikir seperti itu. Kenapa ya hidup saya begini ya? Tetapi seringkali kita tidak mengerti dan tidak menyadari. Kita hanya membayang kalau hidup seperti orang ini, keluarga ini yang serba berkelimpahan, itu lebih enak loh, lebih nyaman, lebih bahagia. Tetapi kita tidak menyadari bahwa apapun yang kita alami seperti pergumulan yang selalu ada, hidup yang dalam tekanan-tekanan, itu bukan hidup bukan berarti hidup tidak berbahagia. Hidup ini pun hidup yang diberkati. Karena apa? Karena kita tidak menyadari Allah menggunakan semua itu yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya sebetulnya untuk membentuk pribadi kita. Seperti tukang periuk. Ketika bentukannya jelek, dia hancurkan, dibentuk lagi yang baru. Kita hidup di dalam prosesnya Tuhan, jalannya Tuhan. Supaya kita menjadi pribadi-pribadi anak-anak Tuhan dalam perjuangan hidup ini yang terus memuliakan Tuhan. Dan campur tangan Tuhan kadang-kadang memang tidak dapat kita selami. Campur tangan dan jalannya luar biasa. Heran, dahsyat dan ajaib saudara-saudara. Jadi sebetulnya setiap orang adalah pribadi-pribadi yang Tuhan ciptakan dengan potensi yang luar biasa yang tidak sama satu dengan yang lain. Karena Tuhan sanggup menggunakan apa yang ada pada kita untuk menjadikan hidup saudara dan saya orang-orang pemenang.
ketika kita percaya, sungguh-sungguh taat, ikut terus kepadanya. Karena apa? Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Roma 8 ayat 28, saudara-saudara. Karena Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Karena itu coba kita lihat dalam Roma pasal ke-8 ayat 28 sampai 29. Roma 8 ayat 28. Kita baca bersama-sama 2-3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Jadi jangan cuma mengeluh saja dalam pergumulan kita, saudara-saudara. Di dalam persoalan kita, dalam masalah kita, Allah punya rencana. Dia punya rencana bagi saudara dan saya, yang kalau memang saudara dan saya orang-orang yang betul-betul dipanggil, setia di dalam rancangan Allah. Kalau dia sudah merancangkan, pasti dia akan genapi. Ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, jemaat yang saya kasih, kalau kita dipanggil menjadi serupa dengan anaknya, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus, bukankah hal ini sebenarnya sesuatu hal yang membanggakan? Ya, dua nama ini mungkin saya salah ya. Dua nama ini saya tahu ada anak wanita, remaja atau pemudi yang dikatakan penampilannya mirip dengan almarhum seorang penyanyi. Siapa itu? Nike Ardila. Wah, kan sampai terkenal orang itu. Sampai terkenal. Saudara dan saya, bukankah kita senang kalau ada yang bilang begini, weh kamu mirip artis ini ya. Apalagi kalau ada yang bilang gini, kamu mirip sekali dengan Andin. Siapa itu namanya tuh? Nama aslinya? Andin itu siapa nama? Hah? Amanda Manopo ya. Gitu. Wah, kalau anak gadis dibilang, kamu mirip sekali ya sama Amanda Manopo, Andin. Wah, pasti hatinya berbunga-bunga. Waktu saya masih remaja, kan ada satu artis yang terkenal, Elvis Presley. Elvis Presley. Wah, saya masih ingat kalau Elvis Presley berjambul, kerahnya tinggi. Waduh, dia kalau nyanyi rock and roll, semua orang ikut goyang, saudara-saudara. Sampai ada karyawan Ibu Yanti, dulu dia punya restoran, karyawannya gayanya itu seperti Elvis Presley. Kerahnya tinggi, berjambul. Wah, gayanya. Kalau ada orang mirip Elvis Presley kan bangga waktu itu. Kamu mirip Elvis. Wah. Zaman The Beatles. Semua rambut poni anak laki. Gaya The Beatles. Orang senang kalau dikatakan mirip idolanya. Tapi kenapa kita tidak senang kalau kita menjadi mirip seperti Kristus? Bukankah Tuhan itu tempat pengharapan kita dan sebagainya? Kalau dengan artis-artis kita bangga kalau kita punya kemiripan, kenapa dengan Tuhan Yesus kita tidak? Kalau kita mirip dengan seorang selebriti yang terkenal, sampai kita juga ya adalah berusaha mendekati, menyamai begitu loh. Kalau kita tahu Yesus Kristus dan kita harus menjadi seperti Yesus, mengapa kita tidak berjuang
untuk benar-benar kita menjadi seperti Yesus. Ada satu pujian, mungkin lagu ini lagu lama barangkali ya. Yang kurindukan hanya Kau Yesus, nyatakan pribadimu dalam hidupku, yang kudambakan menjadi seperti Kau Yesus, di dalam pikiran, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Lagu ini lagu lama saudara-saudara, tapi memang sangat indah. Menjadi serupa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenapa kita tidak bangga kalau kita ini menjadi serupa dengan Tuhan? Kenapa kita lebih bangga menjadi serupa dengan dunia? Karena filosofi dunia yang masuk ke dalam diri kita tanpa kita sadari telah mencemari pola pikir konsep hidup kita. Contohnya saya kasih tahu. Kenapa anak-anak kita orang Kristen lebih takut pada setan? Kau jalan dalam gelap, kenapa orang Kristen pun takut? Kenapa kita lebih tahu bahwa ada setan, ada hantu? Padahal kita ngerti adanya Allah kita adalah malaikat-malaikat Allah yang menjaga kita. Kenapa kita di dalam kegelapan ketika ibu-ibu mau keluar malam, entah ke WC atau apa, ada perasaan takut, tidak berkata begini, aku tahu malaikat Allahku menyertai aku. Saudara-saudara, tadi malam saya tidur jam 1. Karena saya masih membantu, Ibu Lian udah capek bekerja seharian. Selebihnya saya kerjakan, saudara-saudara. Nah, ketika saya ada di dapur, pintu saya buka. Terlintas dalam pikiran saya, tuh di belakang kamu ada perempuan. Terlintas dalam pikiran saya, saudara-saudara. Tuh di belakang kamu ada perempuan. Saya cuma bilang begini, dalam nama Yesus keluar. Enggak ada tuh saudara-saudara. Enggak ada. Enggak tahu dari mana pikiran itu. Tuh di belakang kamu ada perempuan tuh katanya. Saya cuma segera saya balik dalam nama Yesus. Enggak ada. Karena saya tahu Allah kita lebih besar daripada segala kuasa roh yang ada dalam diri kita. Lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Amin. Amin Bu. Jadi nggak pernah dan tidak perlu kita takut lagi. Konsep ini kenapa? Kenapa? Kok dari kecil kita lebih takut pada setan? Padahal kita tahu sekarang Allah kita lebih besar. Karena ini filosofi ini, konsep ini sudah dijejali terus oleh orang-orang tua kita ke dalam kehidupan kita. Karena itu seharusnya konsep menjadi seperti Kristus itu harus ditanamkan terus-menerus dalam diri kita. Anak-anak saudara, dari sekarang tanamkan dalam kegelapan bilang, Allahku dahsyat, Allahku luar biasa. Iblis dikalahkan, setan dihancurkan oleh kematian Tuhan Yesus Kristus. Yesus menang di atas maut. Ayo katakan terus sampai nanti tertanamlah dalam diri anak kita ketika dia berjalan dalam gelap. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Harusnya begitu. Amin. Jangan anak kita ditakut-takuti. Seperti saya pada waktu kecil pun ditakut-takut oleh mama saya. Kalau bulan mau tidur ribut-ribut anak-anak. Dia bilang, jangan main-main di tempat tidur. Nanti ada ujung golok nongtot loh, dia bilang gitu loh. Dia bilang ada ujung golok nongtot maksudnya setan gitu loh. Itu ditanamkan terus menerus. Nah karena itu saudara-saudara,
kita perlu merubah image kita. Karena tiap hari kita bergerak mengadakan persahabatan dengan dunia, hidup di dalam kenikmatan, mengejar kenyamanan dunia ini. Ingat, kalau itu terjadi terus menerus, karena itu firman Tuhan berkata persahabatan dengan dunia menjadikan kamu musuh Allah. Tidak boleh saudara-saudara. Nah Bapak Ibu yang saya kasih, kita seharusnya bangga kalau kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita harus berbahagia. Cuma persoalannya kita harus benar-benar mengerti bagaimana kita hidup ketika kita serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan sangat merindukan agar kita hidup menuju keserupaan dengan Dia. Karena itu Allah mau melibatkan diri, Allah mau turut bekerja agar kita mempunyai satu kesempatan untuk terus bertumbuh di dalam keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah contoh teladan kehidupan kita yang sempurna, yang seharusnya kita ikuti. Harus kita teladani. Pertumbuhan rohani ini harus terus menerus. Nah Bapak Ibu, yang terpenting serupa dengan Tuhan Yesus Kristus, apa artinya? Apa arti keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus? Poin yang penting ini harus kita sadari. Yang pertama, keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus adalah kerinduan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Kerinduan itu harus ada di dalam diri kita. Apa yang Tuhan rindukan itu harus menjadi kerinduan kita. Apa? Persoalannya apa? Yohanes pasal 4 ayat 34. Yohanes pasal 4 ayat 34 saudara-saudara. Kita baca bersama-sama. Yohanes 4 ayat 34. 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku, dan makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Artinya saudara-saudara, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus adalah satu tantangan, satu keharusan kita seperti Kristus bekerja untuk menyenangkan hati Bapa. Saudara, hidup di dunia ini bukan sekedar untuk makan sampai mati, bukan. Kita harus berubah, kita bekerja menjadi anak-anak Tuhan. Bekerja untuk kemuliaannya. Supaya banyak orang pun boleh diselamatkan di dalam kebenaran Injil Kristus. Karena Yesus datang untuk menyelamatkan. Bekerja, melayani. Sama seperti Paulus berkata di dalam Filipi pasal 1 ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti aku harus bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Hidup ini bekerja dan menghasilkan buah. Sama seperti Tuhan Yesus Kristus bekerja. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Yang pertama saudara-saudara, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus, tidak bisa saudara menjadi anak Tuhan yang pasif. Harus menjadi anak Tuhan yang aktif. Ambil bagian. Menjadi anak Tuhan yang ambil bagian bukan berarti harus menjadi hamba Tuhan, pendeta dan sebagainya. Tetapi kerinduan hatimu, sikap hidup hatimu itu selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Bapa. Menyelesaikan tugas panggilan yang dipercayakan kepada kita. Berkata begini saudara-saudara, sebagian orang berkata itu kan tugasnya hamba-hamba Tuhan. Bukan saudara-saudara. Sekali lagi saya katakan ini bukan tugas hamba Tuhan. Tetapi tugas setiap anak Tuhan. Karena kita harus menjadi seperti Kristus. Kita harus menjadi saksi Kristus.
panggilan untuk keselamatan bagi banyak orang amanat agung itu bukan bagi hamba-hamba Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan yang betul-betul menyadari keselamatan sebagai anugerah, dia harus melakukan bahwa anugerah ini harus juga dibagi-bagikan dengan jalan memberitakan Injil. Agar banyak orang boleh mengenal Kristus dan menyerahkan hidup dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini yang penting, saudara. Yang pertama, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Jadi nggak ada kesempatan orang Kristen cuma duduk diam nonton, enggak. Harus terlibat. Yang kedua, milikilah hati yang penuh dengan kasih dan dipenuhi dengan belas kasihan dan pengampunan. Kenapa? Karena dalam Yohanes 15 ayat 17, Tuhan Yesus itu berkata, Yohanes 15 ayat 17, inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Hidup memiliki kasih. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan, 1 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dan Matius pasal 9 ayat 36, tercatat saudara-saudara, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Adanya kasih. Hati yang dipenuhi oleh belas kasihan. Sama seperti Yesus. Kita anak-anak Tuhan harusnya di tengah-tengah kesulitan dunia ini kita tampil sebagai terang. Dengan uluran tangan kita, dengan perbuatan kasih kita. Tapi kasih yang bukan, ingat saudara-saudara, kasih yang bukan dilandasi motivasi yang salah. Saya mau katakan, jangan ada tindakan kasih dengan motivasi yang salah. Contohnya saya katakan kepada jemaat di sini. Kita mengasihi supaya orang diselamatkan, bukan untuk datang ke GBI Perigi. Ingat, bukan untuk datang ke gereja ini, tapi untuk datang kepada Tuhan. Tidak untuk GBI Perigi. Kalau kita berbuat kasih membawa orang datang ke GBI Perigi itu menjadi berhala. Tapi kita datang, kita cari jiwa, kita menangkan jiwa, supaya mereka datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Diselamatkan, mengikuti Tuhan. Di mana dia mau bergereja, silakan. Kita tidak boleh punya motivasi yang salah. Motivasi kita harus tetap benar di hadapan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan bukan hanya itu Bapak Ibu. Kita pun harus memiliki hati yang penuh belas kasihan. Melihat orang-orang, kita harus tergerak. Bukan karena melihat orang, oh ya, saya mau kasihani dia. Tidak, hati kita harus tergerak. Ada perbedaan dari bahasa Inggris yang berkata to do, melakukan, dan to be, menjadi. Saudara-saudara, bukan karena kita mengerti firman Tuhan, oh ada orang susah, oh ya saya harus menjadi penuh belas kasihan. Tidak. Tetapi kita harus menjadi orang yang telah diubahkan oleh Tuhan. Karena kita menyadari kasih Tuhan yang luar biasa kepada kita. Sehingga ketika melihat orang susah, kita melihat diri kita di dalam diri orang tersebut. Otomatis kita akan tergerak untuk melakukan. Itu to be. Kita menjadi pribadi yang diubahkan. Sebab kalau to do, harus, itu lama-lama bosan. Dulu kalau sebelum COVID kan ada tim penyambut tamu.
tim penyambut tamu, tim senyum-senyum gitu loh. Tim Pepsodent itu bukan karena kita tim penyambut tamu lalu kita senyum-senyum, hai apa kabar, kita manis-manis. Bukan saudara-saudara. Tapi memang hati kita bersuka cita melihat saudara-saudara kita datang beribadah. Otomatis wajah bisa wajah senyum seperti apel, senyumnya senyum Pepsodent. Karena otomatis kita menyambutnya tidak perlu berpikir gini, apa yang saya harus katakan ya? Apa kabar, Tuhan berkati? Enggak. Otomatis akan keluar perkataan sukacita di hati kita. Amin. Ya memang sekarang dengan adanya COVID tidak ada lagi tim senyum-senyum. Harusnya saudara dan saya otomatis menjadi tubi. Kasih, belas kasihan. Dan satu lagi pengampunan. Pengampunan. Karena itu tidak percuma Alkitab mencatat tentang orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria kan itu orang yang dibenci. Sudah tidak dianggap Yahudi oleh orang Yahudi. Bahkan dikatakan seperti anjing direndahkan. Orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Tapi kenapa Tuhan Yesus dalam sebuah perumpamaan menggunakan orang Samaria? Karena apa yang dilakukan oleh orang Samaria. Dia tidak ingat kalau dia dibenci orang Yahudi. Yang dia ingat ketika orang itu perlu ditolong. Pengampunannya, dia melupakan kesakit hatiannya dia lakukan, saudara-saudara. Kita harus betul-betul punya ketulusan hati untuk mengampuni. Karena apa? Tuhan telah mengampuni kesalahan kita. Amin. Amin. Tuhan telah mengampuni kesalahan saudara dan saya. Karena itu Alkitab berkata dalam Matius pasal 18 ayat 22 sampai 33. Kita tidak perlu baca semua ini. Matius 18 ayat 22 sampai 23 tentang pengampunan, di mana diceritakan ada orang berhutang pada raja 10.000 dinar, 10.000 dinar. Karena tidak bisa bayar, raja mengampuni, membebaskan dia. Tetapi ketika dia keluar daripada raja itu, dia lihat orang yang hutang kepada dia 100 dinar. 10.000 diampuni oleh raja, ada orang yang hutang 100 dinar. Dicekik orang itu, bayar hutangmu. Orang itu bilang, sabar dulu deh, nanti saya bayar. Tidak bisa, bayar atau saya jebloskan kamu ke penjara. Begitu orang-orang melihat, bukan orang itu baru dibebaskan oleh raja atas hutangnya 10.000 dinar. Kenapa? Kok orang hutang 100 dinar aja dicekik? Lapor kepada raja, raja marah. Kalau saudara dan saya tidak bisa mengampuni, saudara akan mengalami hal seperti itu. Mungkin Tuhan berkata gini, engkau aku ampuni. Engkau harus mengampuni. Engkau tidak mengampuni, aku tidak mengampuni engkau. Harus punya pengampunan. Memang pengampunan itu berat saudara-saudara. Kenapa? Karena yang kita hadapi adalah diri kita sendiri, ego kita sendiri, kedagingan kita sendiri. Karena itu kita belajar seperti Yesus. Kita harus hidup seperti Yesus. Di tengah-tengah penderitaannya di atas kayu salib dia berkata, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Padahal dia sedang menderita penderitaan yang luar biasa. Sehingga Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus di atas kayu salib itu menderita penderitaan jasmani dan jiwani. Dia merasakan kenapa Bapak meninggalkan dia. Tapi dia masih bisa mengampuni. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua adalah mengampuni seperti Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Yang kedua adalah kasih, belas kasihan dan mengampuni. Yang ketiga adalah hiduplah dalam kekudusan. Sama seperti Tuhan Yesus. Dia hidup di dalam kekudusan.
1 Petrus pasal pertama ayat 15 sampai 16. 1 Petrus pertama ayat 15 sampai 16. Kita baca bersama-sama 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil saudara dan saya. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Tuhan Yesus yang kudus, yang telah memanggil kita. Hiduplah dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan itu bukan berarti saudara-saudara hidup harus selalu doa seperti biarawan atau biarawati. Tidak, saudara-saudara. Hidup kudus itu berarti kita menyadari, kita tinggalkan hidup lama kita yang dicemari oleh pikiran dan keinginan daging kita. Sekarang kita hidup menuju kesempurnaan sama seperti Bapa. Kita tanggalkan, kita salibkan kedagingan kita, hidup lama kita salibkan di atas kayu salib. Sama seperti Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus di dalamku. Dan hidupku yang lama telah disalibkan bersama Kristus. Ini artinya konsep berpikir kita, keinginan-keinginan kita harus berubah. Bukan lagi ke arah bawah. Kalau engkau telah menjadi milik Kristus, arahkanlah pandanganmu ke atas, bukan ke bumi. Jadi sekarang ini kita harus berubah, betul-betul berubah. Mindset kita harus berubah. Bukannya berarti kalau kita punya uang, ada nggak butuh uang lah. Bukan saudara-saudara. Tidak. Kalau gitu buat apa capek-capek kita kaya? Enggak, boleh. Karena dengan kelebihan kita, berkat-berkat Tuhan, masih banyak kita bisa lakukan untuk pekerjaan kemuliaan Dia, Tuhan. Amin. Untuk gereja, untuk orang-orang susah. Masih banyak yang dapat dilakukan dengan apa yang Tuhan percayakan. Tapi ingat, kalau kita berhasil, kita diangkat menjadi bendahara Tuhan. Bendahara Tuhan yang harus mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya. Tetapi hati kita tidak lagi terikat dengan dunia ini. Ingat, hidup kekudusan bukan cuma kerjanya doa. Tidak. Sikap hati kita yang sudah tidak terikat lagi dengan hal-hal materi dunia ini. Ini yang harus kita miliki. Jadi yang ketiga adalah hiduplah dalam kekudusan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi, yang keempat saudara-saudara. Yang terakhir ini. Milikilah hidup dengan hati yang benar-benar memiliki kerendahan hati. Dan tetap setia sampai akhir seperti Kristus. Coba kita lihat dalam Filipi pasal kedua ayat 6 sampai 9. Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 9. Kita baca bersama-sama. Ini ayat yang terakhir saudara-saudara. 2, 3. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat, merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Bapak Ibu yang saya kasihi, yang keempat adalah memiliki kerendahan hati. Jangan memiliki sifat sombong. Mungkin karena kita merasa kita punya kelebihan begini. Mungkin kita merasa karena kita lebih pintar, lebih hebat. Jangan saudara-saudara.
belajar seperti Kristus, tetap merendahkan diri. Walaupun kesetaraan dengan Allah, tapi dia mengosongkan dirinya, merendahkan diri. Menjadi seorang hamba, seorang manusia, bahkan taat, setia sampai mati. Jangan pernah engkau menukarkan keselamatanmu hanya untuk semangkuk bubur kacang merah. Amin. Seperti siapa? Seperti siapa? Esau. Jangan. Kita mau setia sampai akhir. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita tetap setia. Setia sampai akhir. Di dalam kerendahan hati kita. Kita memuliakan Tuhan. Jangan pernah sombong. Karena engkau pintar, engkau bisa ini, bisa itu, tidak. Semua itu datang dari Tuhan. Kalau engkau hebat, puji Tuhan. Kalau engkau pintar, dahsyat, luar biasa, puji Tuhan. Tapi ingat itu semua anugerah Tuhan. Karena ketika kita menjadi tinggi hati, Nebukadnezar tinggi hati, maka direndahkan dia menjadi seperti binatang, makan rumput. Kalau kita tinggi hati, Allah kutik syaraf saudara, lupa semuanya, hilang semua kepintaran kita. Kita tidak ada apa-apanya. Kita perlu merendahkan diri dan sekali lagi saya katakan taat sampai mati. Keempat hal ini saudara-saudara yang harus kita perhatikan dan kita harus perjuangkan terus menerus. Perjuangan ini adalah perjuangan terus menerus sampai kita tutup mata di dunia ini. Perjuangan ini terus menerus harus kita lakukan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh serius. Agar kita boleh menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Dan orang-orang di sekeliling kita melihat pertumbuhan kita. Keserupaan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena dia adalah teladan yang harus kita ikuti. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus ingat yang pertama apa? Melakukan kehendak Bapa dan apa? Menyelesaikannya. Yang kedua, kasih. Lalu apa? Kasih, belas kasihan dan pengampunan. Yang ketiga, hiduplah dalam kekudusan. Yang terakhir adalah rendah hati dan setia sampai akhir. Menjadi seperti kau Yesus. Menjadi seperti kau Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian yang kurindukan hanya kau Yesus. Iya. Yang kurindukan hanya kau Yesus. Nyatakan pribadimu dalam hidupku. Yang kudambakan menjadi seperti kau Yesus dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Seperti kau Yesus, menjadi seperti kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Dari awal naikkan pujian ini, yang ku
hanya Kau Yesus, nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku, yang ku dambakan menjadi seperti Kau Yesus, dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Katakan menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Mari kita tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Bapa Surgawi, kami butuh tuntunan Roh Kudus. Kami butuh Engkau Allah Roh Kudus untuk membimbing kami, mengubah kami dari hidup dengan berkarakter dosa menjadi hidup berkarakter ilahi, menanggalkan semua dosa, mengiringi Engkau dengan setia dan meneladani kehidupan Engkau Tuhan. Mau melakukan dengan sungguh-sungguh seperti Engkau merindukan bahwa makanan-Mu adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan. Kami rindu menjadi seperti-Mu. Kami memiliki kasih, belas kasihan dan pengampunan yang bukan dalam kepura-puraan tapi kesungguhan Tuhan. Dan kami mau hidup semakin hari hidup di dalam kekudusan-Mu. Kekudusan yang berarti lakukan apa yang Kau kehendaki Tuhan di dalam kekudusan-Mu. Tidak serupa dengan dunia ini, tidak mengikat persahabatan dengan dunia ini, tetapi kami mengikatkan diri kami kepadamu. Bapa, kami rindu menjadi serupa dengan Engkau di dalam ketaatan, kerendahan hati kami, kesetiaan sampai akhir. Kami ingin mengiringi Engkau sampai kami berjumpa muka dengan muka dengan Engkau, kekasih jiwa kami, dalam kemuliaan-Mu. Pimpin kami, bimbing kami dan mampukan kami Tuhan untuk hidup seperti hamba-hamba-Mu, seperti Rasul Paulus Tuhan, seperti Rasul Petrus, seperti rasul-rasul yang lain Tuhan, agar kami beroleh satu kehidupan di dalam Engkau Tuhan. Ketika kami berjumpa dengan Engkau, Engkau memberikan mahkota kehidupan bagi kami, mahkota kemuliaan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon campur tangan-Mu, lawatan-Mu bagi keluarga besarnya bayi Prigi, juga bagi keluarga besarnya bayi Kelvin. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Baik, mari jemaat kita persiapkan perjamuan kudus kita. Apakah ada yang belum mendapatkan roti dan anggur ini? Kalau sudah semua, mari kita buka.
Mungkin yang tua-tua dapat dibantu untuk buka ini. Mari jemaat, kita mau bangkit berdiri. Mari kita siapkan roti, angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dengarkan pertanyaan yang saya sampaikan kepada jemaat. Dan apabila engkau percaya dengan sungguh-sungguh, katakan amin dengan suara yang jelas dan tegas di hadapan Tuhan. Yang pertama, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan yang ada di tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari siapkan roti, siapkan hati kita, dengarkan firman Tuhan sebelum kita makan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita menerimanya dengan ucapan syukur, terima kasih. Akan kasihnya, mengingat pengorbanannya yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan cawan pengucapan syukur. Angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dengarkan pertanyaan yang kedua dan apabila engkau mengimaninya, katakan amin dengan suara yang jelas dan tegas. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus? Amin. Dengarkan firman Tuhan sebelum kita minum bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengingat kasih-Nya yang luar biasa.
Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang membuat kami boleh kembali kepada ciptaan mula-mula Tuhan, seturut kehendak-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berkesempatan hidup dalam hidup yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kami ingin menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus, sempurna seperti Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur menyambut perjamuan kudus ini. Haleluya, bersama-sama yang diberkati katakan amin, amin. Kita lanjutkan dengan pengakuan pembacaan iman Gereja Bethel Indonesia. Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, 3 pribadi di dalam satu. Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal, dilahirkan oleh perawan Maria yang dinaungi oleh Roh Kudus. Bahwa Yesus telah disalibkan, mati, dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Bahwa Ia telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Pengantara kita. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling pada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dalam bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus dilakukan setiap kali untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain. Kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari surga untuk membangkitkan semua umat-Nya yang telah mati dan mengangkat semua umat-Nya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan Dia di udara. Kemudian Ia akan datang kembali bersama orang kudus-Nya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhirnya semua orang yang mati akan dibangkitkan. Orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Mari angkat tangan kita katakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Seluruh keluarga besar GBI Perigi menjadi warga kerajaan Allah yang siap masuk di dalam kekekalan. Kita mau berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk. Saya undang Ibu Yuni untuk menyampaikan beberapa pengumuman. Silakan.
Cek. Ya. Shalom jemaat. Baik, selamat siang. Selamat datang kami ucapkan kepada setiap sidang jemaat yang hadir saat siang hari ini. Tuhan memberkati. Juga ucapan terima kasih buat setiap jemaat yang telah membawa persembahan, perpuluhan ke dalam rumah Tuhan dengan sukacita dan penuh kerelaan hati. Kiranya Tuhan membalaskan jerih lelah dan pengorbanan yang kita berikan kepada Tuhan dengan berkat-berkat yang melimpah, baik secara jasmani maupun secara rohani. Baik, kemudian yang berulang tahun, dari tanggal 22 November sampai 5 Desember ada beberapa dari jemaat yang berulang tahun, saya akan bacakan. Saudari Novi Siregar tanggal 24 November, Saudara Kevin tanggal 24 November, Saudari Cecilia tanggal 26 November, Ibu Meme tanggal 27 November, Ibu Lian Tantular tanggal 29 November, Bapak Hotben tanggal 1 Desember, Ibu Ellen tanggal 2 Desember dan Saudari Maureen tanggal 4 Desember. Kami mohon maaf apabila ada yang berulang tahun dari tanggal 22 November sampai 5 Desember, namun namanya belum tercantum di dalam warta, bahkan ada kesalahan penulisan nama, kami minta maaf. Baik, kemudian ada tambahan pengumuman sehubungan dengan kegiatan ibadah kita minggu depan, yaitu hari Minggu tanggal 12 Desember 2021, tidak terasa kita sudah mau meninggalkan tahun 2021. Jadi minggu depan tanggal 12 Desember ada ibadah Natal di tempat ini. Jamnya yaitu jam 5 sore. Jadi minggu depan tanggal 12 Desember ada ibadah Natal umum jam 5 sore ya. Sedangkan untuk sekolah minggu tetap minggu depan juga tanggal 12 Desember tetapi jam 9 pagi. Jadi mari Bapak Ibu kita mengingatkan anak-anak kita, ponakan mungkin saudara yang anggota anak-anaknya sekolah minggu. Jam 9 pagi ada ibadah perayaan Natal, ibadah Natal ya. Jadi bukan cuma untuk kelas besar tetapi juga kelas kecil. Semua kelas besok hari Minggu untuk sekolah minggu jam 9 pagi ya tanggal 12 Desember. Kemudian untuk gladi resik untuk ibadah Natal umum itu tanggal 10 yaitu hari Jumat jam 7 malam. Jadi setiap petugas-petugas yang sudah ditentukan atau sudah ditunjuk oleh panitia seksi acara boleh membaca di dalam warta yang sudah dibagikan. Di sini tercantum petugas-petugas untuk ibadah Natal umum tanggal 12. Mari mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Maka juga untuk gladi resik nanti tanggal 10 hari Jumat jam 7 malam. Sedangkan untuk dress code-nya untuk baju bagi panitia itu adalah baju batik. Batik bebas ya panitia ya, batik bebas. Baik, mungkin hanya itu saja pengumuman dari saya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Daniel. Baik, bagi yang berulang tahun yang ada, yang hadir, yang namanya telah disebutkan ada, kalau ada boleh segera maju ke depan, kita akan doakan. Ayo, yang namanya tadi disebut dan ada segera maju ke depan, supaya segera kita akan berdoa sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Sudah tidak ada lagi yang tadi disebutkan? Baik, mari jemaat kita bangkit berdiri, kita mau bersuka cita. Haleluya. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti semua baik, semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan
Dan kami mau mensyukuri kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang menjaga dan memelihara kami, mencukupkan apapun juga keperluan kami. Bahkan Engkau menyembuhkan ketika kami sakit. Engkau menolong kami ketika masalah persoalan datang menghimpit kami. Engkaulah Allah yang berfirman maka yang tidak ada menjadi ada. Kasih kuasa-Mu tetap kekal selamanya. Karena itu pada siang hari ini hamba membawa Cecil, hamba membawa Novi dan membawa Ibu Lian Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, sekarang hamba letakkan ketiga anak-Mu di dalam tangan-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu memberkati kehidupan mereka. Pakai mereka menjadi alat-Mu, menjadi alat untuk kemuliaan-Mu. Bawa mereka untuk terus memberitakan Injil-Mu, menjadi saksi yang hidup bahwa Engkaulah Tuhan, Juru Selamat. Tidak ada jalan lain keselamatan selain di dalam Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Berkati, berkati, berkati secara jasmani dan rohani dengan limpah ke atas ketiga anak-Mu ini Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan hati Cecil, apa yang menjadi kerinduan hati Novi, apa yang menjadi kerinduan hati Ibu Lian, Engkau tahu. Engkau menjaga, Engkau memberkatinya Tuhan, dan nama-Mu dimuliakan Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba letakkan ketiga anak-Mu ini. Kiranya anugerah daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus turun menyertai engkau sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya hamba membawa setiap jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Tuhan, inilah anak-anak-Mu, inilah umat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau campur tangan di dalam kehidupan mereka. Kiranya Engkau selalu ada di dalam perjalanan hidup mereka. Jauhkan dari mara bahaya malapetaka Tuhan. Terus Engkau pimpin dan bimbing mereka. Hati yang mengasihi Engkau, hati yang merindukan Engkau terus ada dalam kehidupan mereka. Berkatilah rumah tangga dan keluarga mereka. Apa yang menjadi kerinduan hatinya dalam pekerjaannya, di dalam usaha perdagangannya, Engkau campur tangan. Terima kasih, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu dengan rasa syukur dan terima kasih, karena kami tahu Engkaulah Tuhan Allah kami, yang kepadamu yang adalah gunung batu tempat perteduhan, kota benteng yang teguh tempat perlindungan kami. Kami datang kepadamu, batu karang yang teguh. Terima kasih karena itu sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum tinggalkan tempat ini, arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Mari angkat tangan-Mu dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan pandanglah wajah-Nya. Katakan amin untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Anugerah daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus di dalam penyertaan dan pimpinannya selalu menyertai dan ada dalam hidup kita semua, mulai saat ini sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus muka dengan muka di dalam kekekalan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur, menyambut semua berkat-berkat ini. Haleluya. Bersama saya yang diberkati kita katakan amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih.